Oh, recording in progress. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 P5 ingin memberikan video presentasi tentang progress report tugas akhir kami, yaitu sistem monitoring dan log aktivitas aplikasi. Mungkin langsung saja ke slide selanjutnya. Maaf. Nah, di sini tuh agenda selanjutnya tuh pendahuluan sampai kesimpulan dan rekomendasi. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas pendahuluan terlebih dahulu. Jadi di sini latar belakang dari masalah kami itu yang pertama ada sistem Bandit modern itu menghasilkan jutaan entry log per hari tanpa pengolahan data yang tepat. Jadi kita tuh gimana bisa mencari dan memisahkan berdasarkan level dari data tersebut. Nah, juga bisa menghapus log lama dan penghapusan log lama dapat menyebabkan degradasi performa yang signifikan. Pemilihan struktur data yang tepat menjadi kunci efisiensi sistem log skala besar. Dan tujuan dari proyek kami yang pertama itu membangun sistem monitoring dan log aktivitas berbasis C++. Selanjutnya ada mengimplementasikan std vector, std unordered map, dan std map pada sistem log. Selanjutnya juga ada menganalisis performa eksperimental tiap struktur data pada bagian skala data. Dan yang terakhir ada memberikan rekomendasi berbasis data untuk pemilihan struktur data dan sistem log. Boleh di next. Selanjutnya untuk rumusan masalah, kami membagi ke dalam 4 poin utama. Yang pertama itu terkait desain sistem. Bagaimana cara kita merancang sistem monitoring log yang efisien untuk volume data besar. Yang kedua ada perbandingan performa, bagaimana performa operasi insert, search, dan delete jika kita bandingkan antara vektor unordered map sama map. Dan yang ketiga, struktur data optimal, yang dimana struktur data yang paling ideal untuk setiap jenis operasi spesifik tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, ada dampak dari skala data. Bagaimana pertumbuhan volume log yang terus membengkak akan mempengaruhi performa dari masing-masing struktur data tersebut. Oke, jadi di sini aku bakal ngejelasin slide yang 5. Jadi di sini kita tuh udah masuk ke bagian landasan teori. Di sini kita akan menjelaskan tiga struktur data utama yang kita gunakan dalam proyek ini. Yang pertama itu adalah STD vektor yang bekerja sebuah latrik atau daftar yang ukurannya bisa bertambah secara otomatis. Data disimpan secara berurutan di dalam memori komputer sehingga proses membaca data menjadi sangat cepat karena komputer bisa langsung melompat ke posisi yang diinginkan. Untuk menambahkan data baru ini di bagian akhir, kecepatan tergolong sangat baik. Rata-rata hanya butuh waktu yang tetap dan konstan. Namun, jika kita ingin mencari atau menghapus data tertentu di tengah-tengah, kita perlu memeriksa satu persatu dari awal hingga waktu bergantung pada beberapa banyak data yang ada. Terus yang kedua itu ada STD Unthreaded Map yang menggunakan teknik bernama hash table. Cara kerjanya adalah setiap data diberi kode unik berdasarkan kuncinya lalu disimpan ke lokasi yang langsung bisa diakses menggunakan kode tersebut. Hasilnya, proses mencari, menambah, dan mengakses dari data-data bisa dilakukan dengan secara cepat dan waktu yang hampir tetap, tidak peduli berapa banyak datanya. Nah, kelemahannya itu, struktur data ini tidak dapat mengurutkan data berdasarkan waktu karena data disimpan secara acak. Terus yang terakhir, yang ketiga itu adalah STD map yang menggunakan struktur pohon yang selalu menjaga keseimbangan dikenal dengan nama red black tree karena datanya selalu tersimpan dalam keadaan terurut berdasarkan kunci. Nah, struktur ini sangat cocok digunakan ketika kita ingin mencari log berdasarkan rentang waktu tertentu. Kecepatannya untuk setiap operasi berbanding lurus dengan algoritma dari jumlah data. Artinya, meskipun data yang bertambah banyak, kecepatannya tidak turun drastis. Next. Oke, di sini slide 6. Nah, setelah ini kita tuh mengenal masing-masing struktur data.
Sekarang kita bandingkan ketiganya secara langsung melalui tabel yang ada di slide ini. Kalau kita lihat dari sisi penambahan dana atau insert, STD vector dan STD unread map sama-sama sangat cepat dengan waktu yang hampir tetap. Sementara STD map sedikit lebih lambat karena setiap kali data ditambahkan, pohonnya perlu menyesuaikan diri agar tetap seimbang. Untuk pencarian berdasarkan kunci, unread map jelas menang karena langsung mengakses data tanpa perlu membandingkan satu persatu, sedangkan vektor harus menelusuri dari awal hingga akhir, yang tentu saja memakan waktu lebih lama ketika data sudah lebih banyak. Nah, hal yang menarik adalah saat kita membutuhkan pencarian berdasarkan rentang waktu, misalkan tampilkan semua log dari pukul 8 sampai pukul 10. Nah, disinilah STDMap sangat unggul karena datanya sudah terurut, sementara vektor hanya bisa menelusuri satu persatu. Dan Map ini sama sekali tidak mendukung fitur ini untuk penghapusan data lama dan map jauh lebih efisien dibandingkan vektor karena pada vektor kita menggeser sesuai data yang tersisa setelah penghapus. Dari perbandingan ini, kesimpulan yang kita ambil adalah nggak ada struktur data yang sempurna untuk semua situasi. Setiap struktur data punya kelebihan masing-masing dan pemilihan yang tepat harus disesuaikan dengan operasi yang paling sering digunakan dalam sistem kita. Jadi, ini akan menjadi dasar rekomendasi kita sebagai akhir nanti. Oke, selanjutnya adalah desain dan metodologi. Jadi di sini tuh ada 4, yaitu arsitektur, struktur log, skenario, dan eksperimen. Mungkin kita bahas ke bagian arsitekturnya terlebih dahulu, di mana sistem modular berbasis CLI dengan tiga modul struktur data dan modul benchmark. Lalu ke struct log itu entitas dasar, yaitu ID, time step, level, yaitu info, warning atau error, modul, dan pesan log. Nah, skenario-nya itu adalah simulasi benchmark e-commerce, login, request API, error, payment, dan lainnya. Nah, eksperimennya itu kita menggunakan dataset 1000 sampai 100.000 entry, 3 kali replikasi, rata-rata waktu eksekusi diambil sebagai hasil. Nah, selanjutnya itu implementasi sistem, yaitu ada struktur proyek, operasi inti, STD map optimasi, dan persistensi. Uh, Mungkin kita langsung ke next aja. Ini ada hasil eksperimen waktu eksekusi search by level pada berbagai skala data waktu dalam nilai detik. Ini ada ya kalau datanya 1000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000. Kelihatan vektornya setiap makin banyak data, waktunya juga naik secara signifikan. Ini sebenarnya yang unordered map sama map juga naik, tapi oh di sini nggak kelihatan sih. Sebenarnya ada, mereka naik tapi cuman 0,0 sekian naiknya. Temuan kunci. Vektor tumbuh linear ON, ya, sangat lambat di skala besar. Another map konstan, paling cepat untuk pencarian by level. Map map O log N stabil dan mendukung range query waktu. Lanjut ya. Nah ini hasil eksperimennya. Kalau insert log, vektornya cepat, hash map sangat cepat. Map yang red black tree udah cukup cepat. Search by level, vektor lambat, hash map sangat cepat dan konstan itunya. O1 mapnya cukup cepat. Log N. Search time range, kalau vektor lambat, hash map nggak bisa pakai itu. Map optimal. Delete log lama, vektor sangat lambat. Hash map cepat pergi itunya. Terus map yang optimal. Operasi mengurutkan data, vektor. Ini insertion order, hash mapnya acak. Mapnya terurut by key. Kesimpulan, temuan utama, vektor itu unggul pada insert O1 at amortize. Berarti konstan. Tiap itu biayanya rata-rata sama. Tidak efisien untuk search dan delete di volume besar. Unordered map paling efisien untuk pencarian by level dengan waktu konstan on 1. Map arbitrary, red black tree, terbaik untuk pencarian range waktu dan penghapusan log lama dengan kompleksitas O log N.
rekomendasi ini kita pakai pendekatan hybrid. Jadi digabung ketiga struktur datanya. Vektor untuk penyimpanan utama yang app and heavy, unordered map sebagai indeks lookup per level atau per modul, map red black tree sebagai indeks root untuk range query waktu. Kami dari kelompok 7 P5 ingin sedikit mendemonstrasikan tentang proyek akhir kita. Di sini mungkin kita clear dulu karena tadi kita tidak sengaja tidak mau mencet, tidak sadar akan memencet fitur recording. Jadi sebenarnya kita sudah demo tapi belum di record, jadi kita clear dulu aja. Nah, sama clear dari ini. Nah, di sini kita menggunakan GitHub Codespace. Jadi di sini GitHub terus kita pakai Codespace aja, mungkin biar lebih cepat juga. Di sini tuh kita sudah memberikan mungkin sedikit tutorial untuk menjalankan di lokal, terus VS Code, terminal VS Code dan GitHub Codespace. Nah, kita Codespace sudah masuk, dan kalau menggunakan Codespace kita menggunakan ini make dan /bin/logmod. Nah, di sini kita bisa lihat sudah masuk ya ke bagian sini. Fitur utamanya itu insert, search by, dan delete. Nah, di sini kita menambahkan sedikit fitur yaitu show all data. Jadi di sini fungsinya adalah menampilkan semua data yang ada di database ini. Nah, di sini kita sudah menambahkan juga sedikit data dummy. Oke, kita mungkin langsung ke insert new log saja. Fitur 1, insert new log. Year-nya tuh kita coba di tahun 1990. Terus bulannya tuh 6, ininya tuh 4. Nah, kita enter. Sini tuh sebenarnya ada jam, menit, sama detik, cuman itu tuh bisa menjadi fitur opsional. Jadi kalau tidak dimasukkan juga tidak apa-apa. Levelnya tuh kita bisa masukkan info. Terus modulnya tuh adalah mata kuliah. Message-nya tuh mata kuliah struktur data. Nah, kita enter. Nah, katanya sini sudah masuk insert log 102. Nah, mungkin di sini kita bisa lihat sekalian menggunakan fitur yang kita tambahkan itu show all data, yaitu 10. Nah, jadi di sini tuh kita bisa melihat soal datanya itu bisa kita urutkan by modul, diurutkan by level, atau date and time. Mungkin kita bisa langsung menggunakan date and time ya. Oke, di sini kita sudah lihat semua tahun 2099, 2024 dan sebagainya. Nah, di sini yang ini by date, karena kita memasukkan by date ya, jadi harusnya 1990 itu ditaruh di paling atas. Nah, ini sudah masuk ya artinya teman-teman. 1990 bulan 6 tanggal 4. Mungkin lanjut ke search. Bagian search-nya ada search by range, search by time, by level, sama by modul. Mungkin kita search by level terlebih dahulu ya teman-teman. Search by level tuh di 3. Nah, ini ada info, warning, atau error saat misalnya kita mau cari error 3. Nah, kita bisa lihat yang error tuh kurang lebih kayak gini, udah muncul semua. Terus mungkin kita bisa search by modul nomor 4. Nah, sini search by modul ada API terus dan sebagainya. Nah, kita misalnya mau coba yang 3 cache. Nah, cache nih 3. Nah, muncul semua yang cache gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk struktur data yang kita gunakan itu kita menggunakan campuran. Jadi insert-nya berbeda, search-nya berbeda, terus data-nya juga berbeda. Oh, mungkin kita bicarakan fitur delete dulu terlebih dahulu. Kita delete. Jadi fitur 6 delete, kita coba delete yang tahun 1990. Jadi harusnya tuh masukin yang setelah 1990. Jadi ini tuh fitur hapus itu kayak kita menghapus dari tahun berapa ke atas gitu. Misalnya karena kita mau hapus 1990, jadi kita masukin yang 2024. Jadi data yang sebelum tahun 2024 itu akan hapus 2024, tanggal 1 bulan 1. Nah, kita tinggal enter.
dan delete satu. Nah, delete satu block memori. Nah, kita coba cek lagi ya teman-teman menggunakan fitur ini, show all data by date. Harusnya dia sudah hilang tahun 1990-nya. Betul. Yang pertama itu tahun 2024, 1990-nya sudah hilang. Nah, yang seperti saya katakan tadi, insert, search, sama delete itu kita menggunakan 3 struktur data yang berbeda. Karena tentu kita mencoba mencari yang paling efisien gitu. Nah, kita coba ke fitur benchmark, yaitu fitur 8. Ntar kita bisa lihat di sini semua. Ketika insert itu time-nya berapa, terus memorinya berapa, saat vektor, hashmap, sama BST. Nah, begitupun yang search by level, search by time, delete all logs, dan lain sebagainya. Atau kita bisa lihat time-nya di sini, gitu teman-teman. Nah, ini memori insert sama memori delete-nya kurang lebih seperti itu. Dari saya sendiri mungkin sudah cukup. Apakah dari teman saya ada? Cukup. Oke. Kurang lebih seperti itu demo yang ada di kelompok kami, kelompok 7 P5 struktur data. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.